Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di unit 15 atau desa apa nih Pak Ji? Giri Winangun, Kecamatan Rimbu Ilir. Ini ekstransmigrasi bedol desa Waduk Gajah Mungkur. Nah, ini saya sedang bersilaturahim ke tempat Bapak Muiz yang beliau Muas kok Muiz, astagfirullah. Pak Muas, beliau itu adalah seorang PPL sejak awal transmigrasi dulu. Dan sampai sekarang beliau masih berkarya. Nah, inilah yang menarik, makanya saya coba silaturahim dan saya diantar oleh Pak Agus Mardi. Pak Agus Mardi ini kebetulan subscriber kita dari Solo yang kebetulan dulu juga sempat ikut tran di sini. Jadi beliau berkawan, saya diantarkan ke tempat Bapak. Oke, jadi kita mau lihat-lihat ini apa nih karya Bapak ini. Jadi saya tertarik, kita boleh Pak ya, keliling-keliling. Boleh, Pak. Oke. Oke, jadi ini di jalan apa nih Pak ya? Ini Jalan Solo 3, Pak. Jalan Solo 3 ya. Iya. Di unit 15 ini aslinya ada 22 jalan. Nah, 22 salah satu cuma wah. jalannya nih nama-nama jalan itu kota-kota di Jawa Tengah. Nah, nama kota Jawa Tengah ya, Solo, Solo 3. Brebes, Yogyakarta. Oke. Jadi memang dari awal transmigrasi tahun sekitar 78 Pak ya? Iya. Aslinya adalah Dusun Rambahan. Dusun Rambahan, Pak. Oke. Ya ini teman-teman, terus terang sih saya baru kenal beliau, nyimak kita obrolan tadi itu ada yang beda nih dari Bapak nih. Jadi beliau masih sangat semangat untuk berkarya. Ini salah satu karyanya, aktivitas beliau yaitu ini menyiapkan kolam pemancingan. Ini isinya ikan Ini apa? embung, Pak, pada hakikatnya cuma kena ada air kita isikan untuk mancing. Oh, jadi dulu rawa. Embung. Nah, cuma inspirasi pemikiran saya itu kenapa ini saya buat kolam ikan itu. Karena saya mempunyai keyakinan itu cinta tanah air itu bukan cinta NKRI-nya, tapi cinta tanah dan air tempat hidup NKRI. Karena hidup tanah dan air maka hidup NKRI. Makmur tanah dan air maka makmur NKRI. Maka saya buat hal-hal itu yang sangat terintegrasi, tanah dan air itu tidak bisa dipisahkan. Jadi yang Allah takdirkan air, kita kelola air, jangan kita jadikan dia darat. Oke, itu jadi menurut saya cinta tanah air itu bukan cuma slogan aja, itu betul-betul. Betul. Jadi cinta tanah dan air. Jadi alam ini jangan diperkosa, tapi kita makmurkan. Itu nah, itu dahsyat. Oke, jadi ini ikannya apa saja nih Pak? Diisi ikan apa ini? Ini macam-macam, yang banyak tuh nila, gabus juga ada gurami, kemudian ada baung, ada belido. Oke. Jadi di sini saya tuh kalau rindu-rindu dengan Batanghari, saya lihat belido. Wah, ini Batanghari. Iya. Oke. Terus ini biasanya katanya sering rame orang mancing di sini Pak ya. Hari apa yang rame Pak? Sekarang kebetulan tidak ada ikan, Pak. Ikan kami putus karena lagi perbaikan kolam dulu. Jadi produksi itu terhenti sekarang. Biasanya tuh setiap hari Minggu tuh sering. Kalau yang di sini tuh pernah ngomong alumni Akpol itu barangkali duduk di pondok saya ini tidak kurang dari 30 orang. Kalau yang sekarang yang megang jabatan Kapolres tuh mungkin saya hitung-hitung tuh udah 7 duduk di sini tuh. Iya. Oke. Ya, kita coba lihat ini ada anak-anak yang mancing, ini gimana nih ceritanya nih? Ini jadi di sini tuh kalau orang mancing sesuai dengan ikannya beda harga. Dia dapat timbang ya dibayar sesuai dengan harga ikan itu. Seperti kita gitu jual, ya? kita tangkap juga. Cuma mancing itu untuk hiburan mereka biar dia mengenal alam gitu. Jadi tidak ada di sini kami coba. Lah kalau kami buat pola mancing sendiri, saya ngeri nanti barang halal kok saya haramkan dewe, kan bodoh saya itu. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman terus ini yang luar biasa sih. Saya jadi memang banyak, ya maaf ngomongin ya. Ini memang barangkali agak riskan kita ngomongin ini, tapi ya harus diomongin ya. Karena ya kita punya keyakinan masing-masing ya, terserah lah nanti. Cuma intinya memang kalau saya berpikir ada beberapa kolam tuh yang sering rame, terus dengan polanya yang macam-macam, tapi di masyarakat itu pro kontra. Ini masuk area judi, ini enggak. Nah, kalau yang ini dipastikan enggak berarti Pak. Karena mancing dapat ditimbang dibayar. Bayar. Oke.
Ya saya sebenarnya kalau saya lebih lebih puas yang seperti ini. Karena kalau kayak yang tempat-tempat lain kayak apa ya? Ya nggak seru aja. Nah, itu kalau motivasi saya tuh gitu Pak. Karena tadi saya buat juga pertimbangan saya itu bagaimana saya membuat alam terintegrasi. Saya ingin kalau Allah katakan wa ma anzalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi saya coba untuk memadukan alam dalam konteks tetap rahmat dan dalam jangan diperkosa. Oke. Itu kalau saya. Oke, ya ini Nah, buahnya nanti saya jangan memperkosa manusia lagi, lebih parah kan. Makanya tetap dari awal sinergi gitu, jangan ada putus-putus gitu atau lompatan-lompatan lain gitu. Ya. Ini saya sebenarnya butuh waktu banyak untuk ngobrol sama beliau. Ini ngomongin masalah hutan, waduh tadi luar biasa, saya nggak sempat ngerekam tadi. Tapi oke, mungkin lain waktu bisa. Kita sekarang cuma mau liput aja dulu yang ada di sini. Jadi ini ada kolamnya, ada berapa kotak nih Pak? Satu. Ini tidak bisa dikeringkan Pak, oh gitu. Dia status jembung. Oh gitu ya. Nah tapi kalau ini itu bisa dikeringkan. Bisa dikeringkan atas ini tanpa mengganggu yang lain. Nah ini sudah mendekati kolam tenis, ingin memang saya pertontonkan gitu teknisnya. Oke, jadi 1, 2, 3 lah yang bisa dikeringkan ya. Yang satunya. Jadi mau dikeringkan tengah, 2 ujung sana ini tidak kering tuh bisa. Oh iya. Ini baru perbaikan berarti, ini baru Pak, perbaikan Pak. Dulu udah macam atau gergaji malu itu. Jadi udah saya keringkan dulu, harus terhenti produksi. Oke. Nah karena ikan ini pelet makin mahal, dilihat dari analisa ekonominya tidak mungkin untuk beruntung. Tapi saya tuh ingin mengajar ke yang lain, terutama anak saya. Apapun diusahakan jangan berpikir tidak dapat, jangan berpikir rugi. Tapi kita berpikir bagaimana jangan rugi. Itu makanya saya ternak lalat. Oke. Ya. Boleh kita berkunjung ke sana Pak ya? Silakan. Iya. Nah ini teman-teman, jadi memang saya juga beberapa kali menyampaikan yang sering jadi kendala sekarang kalau kita mau beternak apapun itu, kalau nggak bisa bikin pakan tambahan sendiri, pakan alternatif, kayaknya memang nipis sekali Pak ya. Oke, jadi dengan maggot ini tentu saja sangat membantu nih. Jadi nggak 100% beli pelet. Ya samping saya pamer dikit Pak, saya pintar dari yang lain. Oh. Jambi baru saya, jadi saya gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau tadi sempat kita ngobrol, jadi beliau juga tetap terus belajar tentang ini Pak ya. Kalau Bapak usia udah berapa sekarang Pak? Saya udah pensiun Pak, pegawai negeri itu saya udah pensiun hampir 3 tahun ini. Oh gitu, jadi sekarang udah 60-an ada Pak? Lebih ya? Oke, jadi di usia 60 ini tapi beliau walaupun di PNS-nya udah pensiun, tapi di sininya nggak mau pensiun, namanya tetap belajar terus. Katanya ini Pak ya, terus dipelajari masalah kayak misalnya maggot itu berubah-berubah terus. Iya kalau maggot itu dia Pak, dia hewan yang menurut saya itu unik. Jadi di situ saya senang dengan yang unik-unik itu. Jadi dia berubah karakter, berubah suhu, dia berubah karakter gitu. Nah, kemudian macam-macam tadi faktor-faktor berubah. Kadang-kadang dia udah ketuaan itu dia berubah. Nah kita bagaimana menjadi pelayan. Nah disinilah yang saya merasa bahagia ketika saya bisa melayani dia. Karena saya melihat apa yang ada perilaku hewan itu, lalat itu ilmu yang diajarkan Allah. Nah saya manusia tuh harus berpikir bagaimana saya bisa memahami ilmu yang diajarkan Allah ke situ. Maka saya layani sesuai dengan ilmu. Kalau sudah cocok, ibarat umur 10, ya harus baut 10. Nah kalau sudah sama ilmu lalat dengan apa yang saya pahami tentang lalat, itu jadi. Jadi kalau belum jadi itu masih ada penyimpangan ilmunya yang belum cocok. Itu kalau saya. Ini agak perlu ini non, agak tingkat tinggi ini, agak perlu apa ya, dicerna dulu ini. Profesor. Iya. Nah, kalau kita sudah pas ilmunya, misalnya ilmu yang diajarkan ke ilmu Allah yang diajarkan ke lalat itu udah kita pahami pasti jadi. Nah gitu juga dengan ayam. Ketika ayam itu dikasih ilmu, kita pahami, udah sepaham kita dengan ayam itu udah jadi Pak. Oke. Iya ini luar biasa nih, berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 11 Pak ya? Iya.
12 kotak. Jadi ini ada 13, tapi yang 2 saya bikin untuk rumah migrasi untuk calon induk. Jadi yang produktif untuk makan itu ada 11. Nah, insya Allah dalam satu ini nih itu bisa sampai 20-an kilo, 25 kilo. Satu kotaknya ini Pak ya? Iya. Kalau ini udah dalam bentuk apa ini Pak? Itu Pak. Udah ada isinya? Belum? Oh udah ya? Udah. Oh ya, ini masih kecil-kecil ya? Oke. Ini memang sengaja nggak dikasih lampu Pak ya? Dia ini minta minim cahaya Pak. Oh gitu malah ya? Nah, ini yang udah produksi nih Pak. Wow. Ini nanti kalau ini mananya disaring juga atau gimana? Karena saya untuk ikan saya kasihkan aja dengan ampas-ampas ini Pak. Dan ampas ini juga bisa dimakan buat ikan. Oh gitu ya. Wow. Iya luar biasa. Ya memang saya baru ketemu di sini sih. Nah ini yang induk nih Pak. Kemarin sudah ada yang mencoba tapi kena angin puting beliung. Oh nih. Migrasi. Ini yang untuk induk nih. Ya, ketika dia sudah jadi pupa dia pindah sendiri ke situ. Nanti kita pindahkan ke rumah indukan sana, netas sendiri dia di sana lelok. Kalau udah jadi ini udah jadi BSF-nya ya? Pupa gini, pindah sana nanti dia jadi BSF di sana netas dia. Oh iya. Oh itu dia memang otomatis dia ke situ sendiri Pak yang gede-gede itu ya? Iya, kita kasih pengumuman kalau mau jadi pindah dia. Oh iya ya. Iya. Hebat juga ini. Kirain tadi dipilihin dipindah, rupanya pindah sendiri dia. Pindah sendiri sesuai dengan pengumuman. Iya tadi saya lihat tuh ya udah merambat gitu. Iya. Oh inilah yang dinamakan. Siap tabur. Oh luar biasa Bang Muiz nih Bang. Nih. Profesor Dokter Abdul. Wow. Nah ini kalau kita ini udah season untuk lele, nanti karena lelenya kolamnya tidak hidup tuh kita ambil yang bersih. Tapi kalau nila di sana kita masukkan aja ampas-ampasnya, kalau dimakan kan bisa untuk serat. Oke luar biasa. Kalau itu masih telurnya Pak ya? Nah itu telur Pak. Telur ya. Ini telur. Nah itu dalam proses penetasan. Kalau ini udah netas nih, ini udah besok mestinya nih udah harus dipindah nih Pak. Oh, ini. Nah. Berarti tiap hari kesini lah Pak ya? Ya. Baca kesini. Saya tuh di sini. Saya tuh udah jadi bapak angkat lalat ini. Waduh luar biasa. Jadi kalau saya ke sini kan kasih nama anak angkat. Wah, betul-betul menjiwai betul Bapak nih. Luar biasa. Bisa apa? Berolahraga. Oke, ini pakannya Pak ya? Ya, ini pakan ampas nih. Ampas Oke, kelapa. luar biasa. Berarti kalau pakai ampas nggak perlu digiling, nggak perlu Pak ya? Tidak perlu sebenarnya Pak. Bisa misalnya buah-buah itu dibusukkan aja nanti diremas juga bisa. Kalau untuk mengaduk ampas itu bisa air buah. Ayo nyematkan peniki. Kayak apa? Nah ini induk Pak. Kurma. Persis kurma. Ini kan apa? Kacang Amazon nih. Kacang Amazon. Kacang Amazon. Pak Muas nih. Kayak kurma nih. Persis. Pak minta izin Pak. Monggo. Nanti ambil bibit kalau suka. Wah, banget Amerika lagi. Ke Amerika. dari Amazon. Hutan Amazon. Kalau di Iya, mirip kita kurma ya. Kurmanya. namanya kacang mentega ada, tapi kacang Amazon. Lo gini poli ngono. Lain rasanya kayak apa ya? Kalau yang bagus masaknya tuh Pak manis banget. Iya. Kayak Ini isinya bisa. bisa. Ini semai basah, jangan tunggu kering Pak. Oke. Kalau Mariano. Waduh, Dia ini. buah itu setahun dah buah, dan sudah berbuah tidak berhenti berbuah dia. Nah, itu pupanya Pak. Pupa tadi. Oh, ini BSF-nya Pak ya? Ya, di pupa kita masukkan dalam box. Nanti dia sudah sekitar 8.
8 hari itu dia udah netas, Pak. Udah netas, udah jadi lalat. 3 hari jadi lalat tuh nelor dia. Nah, kita tinggal panen tuh di papan-papan itu. Telurnya itu Pak ya? Iya. Oke. Nah kalau ini full cahaya, Pak. Kalau itu minim cahaya. Oh iya ya. Jadi kalau ini agak terlindung nggak boleh. Malah memang harus Cahaya cahayanya penuh dia. Oke, luar biasa ini. Iya. Dan ini memang saya baru tahu, nggak tahu kalau misalnya daerah lain ada di Jambi ini, kalau setahu saya baru ada ini yang betul-betul jalan, betul-betul udah gede ini. Itu terus kalau untuk lele Pak, cukup dari sini saja atau tetap pakai pelet Pak ya? Saya tuh pagi saya kasih maggot, siang saya kasih pelet. Tapi kadang-kadang saya kasih maggot terus. Oh gitu. Tidak masalah. Sing dhek Kang Imin iki. Alatnya ora lalat ya tawon. BSF. Ini kan lalat yang direkomendasi di WHO itu udah lalat steril, nggak bawa penyakit. Oke. Jadi kalau di Eropa tuh udah ada perusahaan yang dibuat ini bahan untuk bungkus kapsul, untuk kapsul. Hmm. Kalau di Cina, Korea kayaknya udah pernah dimakan. Tuh kalau di Jawa di YouTube tuh ada yang menikmati kok enaknya kayak makan udang. Oke, ya teman-teman, barangkali itu yang kita bisa gambarkan ini di Jalan Solo 3 di tempat Bapak Muiz atau Muaz tadi? Aduh, Abdul Muaz, Pak Abdul Muaz. Nah, buat teman-teman yang besok kalau udah ikannya kolamnya siap mau mancing-mancing silahkan. Jadi aman ini, pokoknya dapat ikan, ditimbang, dibayar. Terus ya mau ngeliat-ngeliat ini, ya cuma silahkan rundingan sendiri nih kalau masalah kursus barangkali sama beliau, karena ya ini beliau untuk bisa sampai di titik ini perlu perjuangan yang luar biasa kalau saya tadi ngobrol-ngobrol sama beliau. Pak Abdul Muaz, terima kasih kesempatannya kita untuk ngobrol-ngobrol dan ngeliat-ngeliat di sini Pak. Oke Pak. Iya Pak, sama-sama. Oke Pak. Ini kalau 2 bulan sebelum puasa tuh wakil Kapolres dengan Kapolres Bungoy main ke sini. Ke sini Pak ya. Ini ya saya dapat kabar juga gitu, banyak polisi ke sini gitu. Oke, jadi luar biasa, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita yang masih muda-muda. Beliau yang sudah sepuh, mohon maaf, semangatnya luar biasa. Jadi buat kita yang masih muda-muda kok melempem, wah ini mudah-mudahan kita tergugah. Alhamdulillah Pak, saya pensiun udah hampir 3 tahun. Saya berusaha uang pensiun saya tidak sama. Kalau perlu saya impakkan untuk kejayaan di Nubah. Nah, tapi saya berikhtiar, saya kalau lagi kuat saya makan dari hasil saya kerja hari ini. Oke, luar biasa. Ini dari hasil saya kerja. Oke, luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih Pak ya. Dan ya teman-teman, itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.